Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Janara dari kelas 1A jurusan Pidana. Di sini saya akan menganalisis kebijakan-kebijakan serta peraturan. Yang pertama, kebijakan DPR anggarkan 48 miliar untuk gorden. Sekretaris Jenderal sudah 13 tahun tak diganti, seperti kain pel. Kebijakan DPR yang menganggarkan 48 miliar untuk mengganti gorden memang menuai kontroversi, terutama dari sudut pandang etika dan prioritas penggunaan anggaran negara. Dalam kaitannya dengan Pancasila, hal ini bisa dikaitkan dengan beberapa sila, yakni sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penggunaan anggaran publik yang besar untuk hal yang dianggap kurang prioritas seperti penggantian gorden, dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Jika anggaran tersebut digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan atau kesehatan, itu lebih mencerminkan semangat keadilan. Adapun terkait dengan Undang-Undang 1945, khususnya pasal 23 ayat 1. Kebijakan yang kedua, kebijakan memberikan remisi kepada ribuan narapidana, termasuk mantan menteri yang terjerat korupsi, sering menimbulkan perdebatan dari perspektif moral dan keadilan. Secara umum, kebijakan remisi ini bisa dilihat dari dua sisi. Dari sudut pandang kemanusiaan, sila kedua, remisi adalah hak yang dapat diberikan kepada narapidana. Namun dari sisi keadilan sosial, sila kelima, remisi kepada pelaku korupsi bisa dianggap kurang sesuai, terutama jika dipandang dari perspektif masyarakat yang menginginkan keadilan bagi korban-korban korupsi, yaitu rakyat sendiri. Adapun terkait dengan undang-undang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan narapidana berhak mendapat remisi, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 aturan lebih ketat bagi narapidana korupsi. Kebijakan ketiga, kebijakan Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung tunai El Nino sebesar 400.000 kepada masyarakat. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila kelima, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang paling rentan terdampak oleh fenomena El Nino yang menyebabkan gagal panen, krisis air, dan peningkatan harga pangan. Kebijakan Presiden Jokowi membagikan bantuan langsung tunai El Nino Rp400.000 kepada masyarakat terdampak sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kebijakan keempat, kebijakan impor beras Indonesia sebanyak 2 juta ton hingga akhir 2023 dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Ketidakcocokan kebijakan ketahanan pangan. Impor beras dalam jumlah besar dapat menunjukkan ketidakstabilan ketahanan pangan. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kebijakan impor yang berlebihan dapat bertentangan dengan prinsip tersebut karena bisa mengganggu produksi lokal dan kesejahteraan petani. Dampak pada petani lokal. Kebijakan ini berpotensi merugikan petani lokal yang dapat kehilangan pangsa pasar akibat masuknya beras impor. Hal ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk petani. Kebijakan impor beras Indonesia sebanyak 2 juta ton hingga akhir 2023 dapat dilihat dari berbagai aspek hukum dan kebijakan, dalil dan pasal. Dalam konteks hukum, keputusan ini mungkin merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mengatur tentang ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pasal yang relevan dapat mencakup pasal 1 yang menjelaskan pengertian pangan dan ketahanan pangan, serta pasal 3 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Sila Pancasila. Kebijakan ini dapat dikaitkan dengan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Mengimpor beras dapat dianggap sebagai upaya untuk menjaga stabilitas pangan dan mencegah kelaparan, yang mendukung persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang kelima,
kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia merupakan suatu undang-undang yang mengubah berbagai peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kemudahan berusaha, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, peraturan ini telah menuai banyak kontroversi terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak masyarakat. Sesuai karena bisa meningkatkan investasi dan perekonomian. Keselarasan dengan UUD 1945, kesesuaian Pasal 33 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Omnibus Law berupaya meningkatkan investasi yang dapat mendukung ekonomi rakyat. Pasal 27 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dengan menciptakan lapangan kerja. Omnibus Law dapat mendukung prinsip ini. Adapun ketidaksesuaian, Pasal 28 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Beberapa pasal dalam Omnibus Law dinilai dapat melemahkan perlindungan tenaga kerja, seperti pengurangan hak pekerja. Pasal 28H Undang-Undang 1945 menggarisbawahi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini berpotensi merusak lingkungan, mengingat kemudahan izin yang diberikan kepada investor. Sila Pancasila, Omnibus Law Cipta Kerja dapat dikaitkan dengan beberapa sila Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Jika Omnibus Law tidak memperhatikan hak pekerja, maka akan bertentangan dengan sila ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencakup pemerataan kesempatan kerja dan perlindungan hak pekerja. Jika ada pengurangan hak pekerja, hal ini bisa dianggap melanggar sila. Kebijakan ke-6, kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo untuk memperkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15X dari Amerika Serikat dapat dianalisis dari beberapa aspek. Kesesuaian kebijakan, kesesuaian dengan Undang-Undang Pertahanan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, mengatur tentang penguatan pertahanan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Pembelian pesawat tempur modern dan dapat dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Pasal pertama menggarisbawahi pentingnya kemampuan pertahanan yang kuat, kesesuaian dengan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, penguatan TNI dengan alat utama sistem senjata atau alutsista yang modern bertujuan untuk menjaga keamanan nasional yang pada akhirnya melindungi hak asasi warga negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijakan ini harus didasarkan pada musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pendapat masyarakat dan ahli. Alasannya, keamanan dan kedaulatan. Dengan adanya pesawat tempur yang canggih, TNI bisa lebih efektif dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari potensi ancaman eksternal. Pengembangan teknologi, yaitu pembelian ini juga bisa menjadi peluang untuk transfer teknologi yang dapat meningkatkan industri pertahanan dan